Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Anugerah Kemendung. Gemar pagi ini terambil dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Kita tahu bersama bahwa kitab Pengkhotbah ini adalah tulisan dari seorang raja yang besar, seorang raja yang terkenal akan hikmatnya, Raja Salomo. Raja Salomo, raja yang besar, yang luar biasa berhasil dalam kekuasaannya, dalam kepemimpinannya atas bangsa Israel. Daerah kekuasaannya besar. Tetapi raja ini memiliki banyak istri dan gundik yang pada akhirnya, pada masa tuanya, mencondongkan hati Raja Salomo kepada Tuhan. Akhirnya Raja Salomo tidak berpegang teguh lagi dengan ajaran-ajaran akan pengikutannya akan Tuhan. Raja Salomo akhirnya terjerat dan mencondongkan hati Raja Salomo untuk menyembah berhala istri dan gundik-gundiknya, dan itu sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan akhirnya Raja Salomo, kerajaan bangsa Israel, kerajaan ini terpecah. Meskipun itu tidak pada kepemimpinannya, karena Tuhan melihat janji Tuhan akan Raja Daud. Mbak, kita baca dalam 1 Raja-Raja 11. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 dan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Tuhan sudah memperingati Raja Salomo, tapi Raja Salomo tidak kembali sampai akhir hidupnya. Raja Salomo tetap mengikuti berhala-berhala itu, dan Raja Salomo merasa sia-sia hidupnya karena dia sudah jauh daripada Tuhan. Tapi itu terjadi pada akhir hidupnya, dan dia meninggalkan tulisan untuk kita. Pesan Raja Salomo untuk kita di masa akhir-akhir kepemimpinannya, untuk kita menjadi mengoreksi diri kita sendiri, bercermin, merefleksi diri kita sendiri akan pengiringan
Raja Salomo memberikan kita peringatan bahwa kita harus tetap berpegang pada perintah Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena itu semua akan Tuhan bawa ke pengadilan. Seperti ayat 13 dari Pengkhotbah tadi, Pengkhotbah 12. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Inilah kewajiban kita. Kita lakukan bagian kita, setia sampai akhir, berpegang sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita. Itulah kewajiban kita. Dan jika kita berpegang teguh pada pengajaran ini, akan firman Tuhan, akan pengiringan kita akan Tuhan. Kita baca dalam Wahyu 2 ayat 10. Saya ajak Bapak Ibu untuk baca Wahyu 2 ayat 10. Apa yang akan terjadi? Jangan takut apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai akhir. Tetap teguh apa yang sudah engkau pegang hari ini. Akan janji Tuhan, akan firman Tuhan, akan pengiringanmu akan Tuhan. Tetaplah setia apapun yang terjadi. Tetap setia, lakukan sampai akhir. Kita tidak akan sia-sia jikalau kita tetap berpegang teguh, tetap setia sampai akhir. Tuhan janjikan mahkota kehidupan untuk kita. Itu yang menjadi renungan hari ini. Biarlah kita kehidupan Raja Salomo, perjalanan hidup Raja Salomo menjadi cermin untuk kita, hingga kita bisa memilih yang terbaik yang sudah Tuhan berikan pada kita, sehingga kita boleh nantinya Tuhan bisa mengaruniakan mahkota kehidupan untuk kita. Terima kasih, biar renungan hari ini bisa menguatkan kita, biar juga renungan hari ini semakin membuat kita kuat, tetap berpegang teguh apapun yang terjadi. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengawali pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh membuat kami lebih kuat, lebih teguh, berpegang teguh akan pengajaran, akan firman-Mu, atas penebusan yang telah Engkau berikan untuk kami. Tuhan, tolong kami, jadikan firman-Mu ini rema untuk setiap kehidupan kami. Jadikan firman-Mu hari ini kekuatan untuk kami, hingga kami kuat menghadapi apapun yang ada di depan, dan akan menjadikan kami lebih kuat, lebih dewasa, lebih bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Pimpin sertai dalam kegiatan kami pagi ini dari siang hingga malam nanti. Biarlah firman-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.